Saya ke Pak Franky. Bapak, ini kasusnya politisasi katanya tadi. Iya, menarik juga sih sebenarnya kalau kita bicara apakah perkara ini politik atau bukan. Saya dari tadi sebagai orang hukum juga ternyata bisa masuk dan apa istilahnya ya, saya seolah-olah dinina bobokkan dengan kalimat-kalimat yang coba dibangun oleh Bung Aliun tadi. Luar biasa cara argumentasinya lewat jalur politik, teknik komunikasinya dia temukan. Meskipun sebenarnya komunikasi itu kalau orang Gorontalo bilang ili heda, gitu. Ngaco kalau orang Jawa bilang. Ada beberapa poin yang saya catat. Harus dibuktikan frasa ngaconya itu dalam argumentasi. Baik. Supaya tidak jadi fitnah. Sebentar mau disampaikan ya ngaconya. Iya, saya Ngaco akan itu sampaikan. subjektif. Jadi Ngaco ini itu subjektif. ada, ini giliran saya atau? Ya, lanjut aja. Kalau sudah giliran saya dihargailah dulu. Karena dari tadi saya tidak bantah siapapun yang bicara. Jangan subjektif. Pertama ada beberapa catatan saya dari semua ini, nanti Bung Aliun yang bicara full kertas ini. Saya ini dulu ya, di judulnya dulu, apakah bansos ini politik atau bukan. Pertama dimulai dengan kata dugaan korupsi. Yang dimaksud dengan dugaan itu adalah sesuatu yang belum pernah diputus oleh pengadilan. Adalah fakta bansos Bone Bolango telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 54 dan 59. Sehingga apapun alasannya itu telah menjadi putusan yang BHT, berkekuatan hukum tetap. Tidak bisa disangkal, di dalam telah disebutkan ada nilai kerugian keuangan negara. Di amar putusan nomor 59 di halaman 217 telah disebutkan berapa nilai kerugian keuangan negara itu. Sehingga saya pun tidak ingin menggurui karena yang hadir di sini adalah orang hukum semua, kemudian ada Pak Prof. Jadi saya tidak ingin bicara banyak terkait itu. Intinya saya tidak ingin mengajari ikan caranya berenang. Itu aja. Yang berikut, dia masuk wilayah politik atau bukan? Kita dari LSM Jumper itu menangani, mengawal perkara bansos Bone Bolango tidak hanya di tahun-tahun politik, dan saya pikir hari ini juga belum ada satu partai politik yang menyatakan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Bahkan nomor urut anggota DPR pun belum ada. Hari ini masih verifikasi faktual partai-partai politik. Jadi terlalu jauh kaitologinya dengan politik 2024, jauh sekali, sangat jauh. Yang berikut, ini yang menarik. Dulu saya hadir di sini di kursi sana, diundang oleh Pak Hadi dan saya bicara tentang Bang Sulut Go waktu itu ya. Di Bang Sulut Go itu ada putusan pra peradilan yang menyatakan bahwa perbuatan para pemohon, baik dalam putusan pra peradilan oleh Arfan Igrisa, putusan pra peradilan oleh Jamal Mooduto, itu dinyatakan bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, melainkan perbuatan perdata. Putusan yang sama keluar untuk 3 terdakwa lainnya, yaitu Hasna Usman, Aslan Arisandi Maksum, dan Albert Hanikalo. Ketiga-tiganya adalah pegawai Bang Sulut Go, yang menyatakan bahwa perbuatan para pemohon bukan merupakan perbuatan pidana dalam kurung tindak pidana korupsi, akan tetapi merupakan perbuatan perdata. Setelah putusan itu keluar, tidak berselang lama, Kejaksaan kembali melakukan penyidikan atas perkara itu, dan hitungan tidak sampai 1 bulan, perkaranya langsung didaftarkan ke pengadilan, kemudian disidangkan pokok perkaranya, sekarang masih dalam proses kasasi ketiganya.
kelimanya ya, ada 5 di situ, 6. Dan dari 6 itu kebetulan saya salah satu dari tim kuasa para terdakwa tadi. Yang unik adalah itu perintah pengadilan mengatakan bahwa perbuatan para pemohon ini bukan merupakan perbuatan pidana, tapi disidik lagi oleh jaksa. Begitu. Berbeda perlakuan hukumnya dengan putusan nomor 3 Pitpra 2017 yang mengatakan bahwa memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap tersangka dan melimpahkan berkas perkara. Ada apa di sini? Apa manfaat keadilannya? Di mana keadilannya? Yang sana sudah nyata-nyata perdata dinaikkan, dipaksa naik gitu. Saya tidak mau buka panjang lebar yang itu karena ada fee 5% di sana. Yang ini sudah dinyatakan harus naik, tapi dibuat seolah-olah tidak naik-naik lagi gitu. Itu yang kedua. Saya tidak akan menanggapi banyak yang tadi ya. Yang ketiga, hal yang paling unik adalah ketika ada 2 orang yang sudah masuk, yaitu ada Yuliawati Kadir dan Slamet Wiyardi dengan nilai kerugian yang sudah dipastikan. Kemudian ada juga dalam amar yang tadi dibacakan, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Pak Romi, itu sudah disebut ada rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama. Maka karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, itulah hukum harus hadir. Dalam hal ini jaksa harus hadir sebagai penyidik maupun penuntut umum untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada satu lagi yang sampai dengan hari ini belum diberikan kepastian hukum. Yang unik itu adalah pernyataan kejaksaan sendiri. Sayangnya jaksanya tidak hadir di sini. Kami tidak pernah mengorek pada tahun 2019 dan kami juga tidak mengorek pada tahun 2020. Tapi tiba-tiba Kasipenkum menyatakan kami pastikan setelah pilkada perkara ini akan dilanjutkan. Ada beritanya. Jadi bukan, mohon maaf juga ya, saya mungkin di sini juga bingung, saya dari partai apa? Partai Bunga Trompet mungkin. Karena kita bukan politisi. Saya murni bukan politisi di Bone-Bolang. Gitu. Yang kedua, kok seolah-olah bahwa Jumper ini ngurusnya hanya bansos, tapi yang lain tidak. Tidak, kami memantau semua. Bahkan hari ini saya sedang berseteru dengan kejaksaan juga. Pak Jo tahu persis bagaimana rekaman pembicaraan yang kemudian diputar di media. Ada 8 rekaman. Ya sudahlah, itu prosesnya lain. Jadi kalau bicara cuman itu ya lucu buat saya. Ada satu perkara juga yang menarik kok sebenarnya di Bone-Bolang. Kemarin baru diputus setelah beberapa tahun DPO. Pak Pokai juga adalah PH-nya kemarin yang diputus. Tapi sebenarnya kalau kita baca kembali di halaman 114 alinea kedua dari bawah, putusannya Muhammad Husain nomor 8 2015 itu jelas. Di situ ada beberapa nama juga yang disebut dan bahkan ada nama yang disebut Bismillah Gilang Mahardika, ada nama yang disebut menerima uang tapi juga tidak naik. Ini menunjukkan bahwa proses penegakan supremasi hukum di Provinsi Gorontalo itu adalah bola bambu. ASN kelas menengah ke bawah sikat saja dia, ratakan. Tapi ketika dia bicara kepala daerah, SP3 kan. Bahkan kayak tadi 5,4 M itu juga masuk. Kami juga perhatian dengan itu, bukan tidak. Kami tidak tidur terkait itu. Ada 7 perkara evaluasi KPK di Provinsi Gorontalo tidak jalan. Dan kami ungkap. Bukan tidak. Hanya saja karena kami ada di Bone-Bolango, seolah-olah bahwa kami ini lebih tertarik ke Bone-Bolango. No, tidak juga.
Semua kok kami ungkap. Maka malam ini saya ingin menjawab bahwa tidak ada kepentingan jaringan masyarakat peduli aspirasi rakyat atau Jamper Provinsi Gorontalo dalam hal politik untuk masalah bansos Bone Bolango. Itu yang keempat. Yang kelima, Gor tidak usah. Ngapain juga saya bahas? Bukan temanya malam ini. Saya tidak mau keluar tema. Ya, adakah transaksi kepada Pak Hamim? Itu catatannya. Tujuannya merusak keterpilihan Hamim Pou di perhelatan. Tadi saya sudah jawab, kita tidak sedang merusak. Adakah transaksi? Bukan ranah kita menjawab. Wilayah hukumnya adalah silakan. Saya pikir semua yang ada di sini juga bukan orang yang buta huruf. Silakan dibaca dengan seksama putusan nomor 54 maupun putusan nomor 59. Di situ, kalaupun memang mau, saya bagikan, bukan dalam bentuk hard copy, soft copy. Filenya ada Ridi, ada sama Pak Romi, ada sama saya. Kita bagikan, silakan dibaca-baca putusannya. Apa isinya? Intinya begini Pak Hadi. Sebagaimana yang pernah kami ungkapkan, kami kampanyekan, kami perjuangkan melalui putusan pra peradilan itu, ada sebuah keadaan yang tidak baik dalam penanganan perkara di Provinsi Gorontalo. Dan kenapa nanti dibunyikan bulan ini, bukan bulan-bulan sebelumnya? Kami berharap ini jadi kado istimewa Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dari tahun ke tahun selalu saya mencari momen itu Hari Bakti Adiaksa. Saya bukan mencari momen politik, yang saya cari adalah momen Hari Bakti Adiaksa. Sampai di mana kebaktianmu wahai Adiaksa kepada negeri? Jangan tebang pilih lah. Aneh buat saya kalau yang orang-orang yang sebenarnya juga menjalankan perintah atasan justru hari ini harus menikmati 7 tahun dan 6 tahun di dalam penjara. Siapa yang tidak kenal dengan Slamet Wiyardi? Alumninya PNS jebolan BPK. Bahkan saya ingat betul ada selisih uang, ada sisa kegiatan, masih ada sekitar berapa puluh ribu itu. Diantar ke dia oleh panitia, Pak, kebetulan SPJ-nya sudah selesai semua Pak. Baru? Ini sisa untuk tambahan honorariumnya Pak. 1 rupiah pun dia tidak ambil. Itu faktanya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya, yang jadi pertanyaan adalah apa? Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya sekedar ambil uang itu, tapi kemudian ada nilai uang yang melebihi dari standarisasi yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh peraturan daerah, oleh peraturan bupati, pencairannya lebih, maka itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Disitulah wilayah masuknya bansos ini. Saya tidak sedang ingin, saya mau pastikan dulu Pak Hadi atau Pak Aliun yang jadi moderator. Lanjut dulu. Ya. Nanti sebentar kalau ada yang mau dibantah. Silakan mengkantar dengan membaca putusan saja. Karena untuk membicarakan putusan, saya tidak ingin membedah putusan di sini. Ya. Mau lanjut atau kalau tidak saya istirahat saja. Ingin mendapatkan pencerahan. Mic-nya. Misalnya tadi disebutkan bahwa hukum harus juga memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap atasan. Itu kan yang disebutkan studi kasus tentang orang-orang di bawahan. Nah, saya ingin mengkompernya dengan putusan pengadilan pada kasus GOR. AWB itu karo umum itu divonis bersalah. Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pertanahan Negeri Provinsi Gorontalo dinyatakan bebas. Oke, ya.
Oke, saya jawab yang ini itu. dalam konstruksi kasus yang sama. Oke. Saya sebenarnya tidak mau menjawab ke sana karena memang bukan wilayah saya untuk menjawab hari itu, hal itu. Karena tema kita hari ini adalah masalah bansos. Tapi karena dipaksa maka saya akan mengutip satu kalimat. Gorontalo Outer Ring Road memberikan manfaat untuk rakyat Gorontalo. Itu salah satu tema eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa saat itu. Mengakui bahwa ada manfaat yang diterima di situ. Siapa penasihat hukum kepala BPN hari itu? Pak Aliun tahu persis siapa dia. Itu saya jawaban saya. Jadi silakan tanya sama penasihat hukumnya, jangan tanya ke saya. Yang berikut masih bicara bansos Bonewolango. Ini sebenarnya juga, kalaupun kita ingin melihat merunut lebih jauh, ada perlakuan berbeda oleh kejaksaan yang hari ini harusnya dia bicara di sini. Bukan saya yang bicara di sini. Kompetensi saya juga hanya mempertanyakan sampai di mana keseriusan kejaksaan. Kenapa harus ada perlakuan berbeda di beberapa pejabat kita? 5,4 berbeda, 4 kali SP3, bansos berbeda. Gitu. Bang Sulut juga beda. Nah, yang unik di perkara bansos ini adalah SP3-nya sudah dibatalkan oleh pengadilan. Dan pengadilan memerintahkan setelah mendeklaratoir, kemudian ada eksekusinya, yang keempat tadi yang dibacakan Pak Romi, memerintahkan untuk dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilanjutkan penyidikan dan dilimpahkan ke pengadilan. Ini yang perlakuan berbeda ini yang kita temukan, fakta ini yang kita temukan, ada perbedaan. Dan perbedaan mendasarnya hipotesis saya adalah kepala-kepala daerah yang terjerat kasus korupsi perlakuannya berbeda dengan ASN di bawahnya. Tidak sedikit kok kasus yang begitu sama di Gorontalo yang juga berbeda. Masih ingat gedung DPR Kabupaten Gorontalo, tukangnya yang jadi tersangka. Tersangka korupsi lagi. Saya lucu juga itu, menggelitik buat saya. Makanya hari ini kalau saya ingin menyampaikan terakhir selamat ulang tahun untuk Adiaksa, Hari Bakti Adiaksa. Alangkah lebih terhormat baju itu di jemuran masih bisa dihargai daripada kemudian baju itu dipakai tapi tidak bisa memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Sekian, terima kasih. Nah, saya ada satu pertanyaan. Tadi kan diceritakan, jadi ya kita sama tahu lah Pak Slamet itu orangnya baik, jujur, apalagi ini dana bantuan sosial. Hampir-hampir tidak percayalah kita kalau Pak Slamet itu sampai ambil uang bansos. Tapi Jamper begitu ngotot tetap membawa ini sampai ke ranah pun. Jangan-jangan memang targetnya Pak Hamim Po. Kita sebenarnya bukan menarget orang, gitu loh. Kita tidak sedang menarget orang. Sekali lagi saya sampaikan, kalimat saya terakhir adalah saya sedang memperjuangkan kemanfaatan hukum. Saking saya ingin memperjuangkan itu, Ketua Jamper itu dilapor loh, dan mungkin sudah selesai masa pemidanannya. Alhamdulillah Pak Hakim waktu itu menjatuhkan pidana percobaan 8 bulan. Bansos. Frankie Uloli yang duduk di depan ini 4 kali laporan. Laporan pertama pengancaman, kedua pencemaran nama baik, ketiga tanda tangan, pemalsuan surat, dan yang keempat pemberian keterangan palsu dan sumpah palsu di muka persidangan karena mengajukan pra peradilan. Itu yang keempat. Empat-empatnya dilapor saya. Luar biasa. Bahkan bukan hanya itu. Baru kali ini seorang Frankie yang kecil ini, alhamdulillah Sokode Sadiki, itu didemo sampai di depan Kapolres. Waktu itu Kapolresnya Pak
Humas sekarang, Humas Polda. Tangkap Franky Uloli. Jadi kalau Pak Aliun bilang kita bisa menggunakan kekuatan rakyat, sudah pernah kok digunakan untuk saya. Saya didemo oleh rakyat, saya didemo oleh kepala desa di sana, didemo oleh banyak orang yang demo saya. Saya bersyukur saya didemo. Pada saat saya didemo, saya sementara emang ada sosialisasi lagi di desa. Unik buat saya. Tapi apakah itu untuk kepentingan politik saya? Tidak, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi apa-apa. Karena Bone Bolango adalah tanah kelahiran saya. Dan saya tahu persis historinya. Pak Alex yang kemarin kampanyekan, deklarasikan Bone Bolango di lapangan Duano. Kalau Pak Nelson yang deklarasikan provinsi di lapangan 23 Januari. Hafal betul saya. Jadi prinsipnya bahwa kita sedang membangun Gorontalo, kita sedang membangun Bone Bolango, dan kita sedang menciptakan kemanfaatan hukum untuk Bone Bolango. Itu saja. Ya, maksud saya kan kita kan memang di mata hukum samalah kalau ada pelanggaran hukum, tapi kan Jamper tahu persis bahwa uang ini memang benar-benar diambil atau hanya karena ada kesalahan pelanggaran hukum atau administrasi lah bahasanya Pak Aliun tadi. Nah, kenapa ini menjadi prioritas? Kan banyak kasus, tapi kalau yang ini memang kelihatan sekali Jamper memang betul-betul menangani masalah ini. Urut-urutan prioritasnya itu sebenarnya cuma persepsi Pak Aliun saja, bukan persepsi saya. Nah, Bapak pra-peradilan sampai 3 kali, kasus lain tidak pernah Bapak Prabit. Ya pra-peradilan atau... Ya kasus yang mana yang harus saya prabit? Kemarin saja saya mau prabit ketika ada penghentian penyidikan terkait pengadaan kapal di Bone Bolango. Tapi ketika isu itu malam mulai saya buat, paginya perkara itu ditarik oleh Kejaksaan Tinggi. Jadi tidak ada alasan bahwa saya milih-milih perkara, tidak. Saya tidak sedang milih-milih perkara. Makanya hanya orang yang komunikasi politiknya bagus yang akan menciptakan produk politik yang baik meskipun di dalamnya jahat. Dan tadi Pak Aliun sedang membangun opini itu sebenarnya. Tapi sayangnya opini itu tidak, kalau Pak Aliun bilang tadi bapak-bapak di sini tidak pusing dengan itu, karena hanya 1% orang paham hukum. Target kami yang 99%. Jadi target Pak Aliun tadi bukan ke kita. Target Pak Aliun tadi adalah membangun opini bahwa Nasdem sedang baik-baik saja, kita punya calon yang sudah siap, begitu. Itu target Pak Aliun saja, bukan target kita. Karena kita juga bukan targetnya dia di sini. Target dia yang di luar sana yang sementara nonton. Yang paling akhir saya balik lagi, Bang Hadi. Tidak ada yang tidak mungkin untuk dibolak-balikkan dalam fakta hukum. Ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin dimainkan ketika belum sampai di meja persidangan. Unik, ada perkara penggelapan hari ini. Saya kaitkan lagi dengan yang tadi GOR. Jadi yang kasus GOR itu karena putusannya bebas, ya, putusan kepala BPN-nya bebas, jaksa mengajukan kasasi. Hari ini diajukan, 2 hari kemudian dicabut. Unik lagi kan? Kasasinya dicabut, baca SIPP. Ya, itu juga harusnya diperjuangkan Pak Aliun. Nah, kenapa Bapak tidak melawan itu? Siapa bilang saya tidak melawan? Dari beberapa status saya tertulis jelas kok di Facebook. Wow. Lawan di status saja? Saya harus menyerang seperti apa? Apakah harus saya buat saat tidaknya penuntutan saya prapit? Ini sudah di tingkatan kasasi Bang Hadi, bukan penuntutan di pengadilan tingkat pertama. Gitu. Iya, nanti saya minta kalau ada 2, jangan 1, 2. Yang kedua, ada kasus JK. Kemarin JK ini seberapa ya? Jangan sampai 2, yang kedua sama dengan Pak Aliun tadi, insya 8. Yang kedua kasus JK.
Jeffrianto Katili, kemarin dia divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, tapi kemudian kejaksaan menyatakan kasasi. Putusannya sejak awal majelis hakim yang memutus itu menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, memang dia merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi perdata. Itu sejak awal sudah dinyatakan seperti itu sehingga tidak ada unsur-unsur yang dipertimbangkan lagi. Tapi jaksa melakukan kasasi. Agak unik, yang satu gor tidak diajukan kasasi, diajukan kasasi di tengah jalan dicabut. Siapa orangnya? Tentu orang yang punya jabatan tinggi. Yang satu rakyat biasa, mahasiswa UNG yang waktu wisuda saja dikawal oleh buser, Pak. Saya hampir nangis lihat. Nanti ngana uti mahasiswa yang ada wisuda, buser ada kawal. Ya Allah. Serasa mutabala itu dah ada boleh itu mahasiswa. Tapi hari ini jaksanya naik upaya hukum kasasi. Maka saya pastikan bahwa di Provinsi Gorontalo itu ada pemilahan perkara. Dari beberapa fakta ini, terserah nanti Kasipenkum juga akan bicara seperti apa, silahkan. Karena memang kemarin Kasipenkum bilang di 2020 catatan saya bahwa saya mempresur bansos karena dendam politik. Padahal saya bukan calon bupati, Pak. Tapi tiba-tiba seolah-olah saya calon bupati yang mempresur, yang kalah. Gitu. Oke, itu saja. Baik. Cukup. Baik.